Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebelum menikmati ataupun juga melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, lebih dahulu kita akan menikmati bekal rohani melalui renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Judul pekabaran kita pada pagi ini adalah menunggu waktu yang baik. Untuk itu, kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur terima kasih oleh karena kesempatan bagi kami untuk memulihkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini. Memberkati kami semuanya Tuhan, di mana kami akan menikmati bekal rohani sepanjang di pagi yang indah ini. Memberkati hamba-Mu yang pada saat ini menjadi sarana bagimu untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah perikop tentang pencobaan di padang gurun terdapat di dalam Matius pasal 4, kemudian Markus pasal 1, dan juga Lukas pasal 4. Pada pagi ini kita akan membahas di dalam Lukas pasal keempat, sebuah perikop tentang pencobaan di padang gurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, Yesus baru saja berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tentu ada rasa lapar ketika pencobaan, ujian yang ditujukan kepadanya. Ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Namun, apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus mendapatkan satu kemenangan ketika iblis mencobai dia di padang gurun. Ada 3 permasalahan, ada 3 cobaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melibasnya dengan kuat kuasa dari Bapanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat apa yang diperbuat oleh iblis ketika dia mengakhiri pencobaan tersebut atas Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya ulangi, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Inilah yang diperbuat oleh siapa? Oleh iblis ketika dia gagal untuk mencobai Tuhan Yesus di padang gurun ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masa lapar apa saja, sering iblis memberikan penawaran kepada kita untuk kita nikmati. Ketika kita lapar akan materi kehidupan,
Tuhan, iblis memberikan kepada kita penawaran juga, agar kita menikmati penawarannya. Ketika kita lapar dengan kekuasaan, entah itu kekuasaan di kehidupan kita sebagai bermasyarakat, ataupun juga kekuasaan di gereja, Tuhan atau iblis menawarkan tahta ataupun juga kekuasaan. Inilah penawaran-penawaran yang apa? Disampaikan ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi pencobaan, seperti halnya apa yang sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang memikat kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, ketika kita mendapatkan penawaran dari iblis tentang kekuasaan, tentang materi, dan tentang kelaparan-kelaparan lainnya, apa yang sudah kita perbuat? Apa respons kita? Apakah kita kompromi dengan suatu kehidupan yang semakin lama semakin menjauh dari Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Luar biasa saudara-saudara. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Dia menunggu untuk mencari waktu yang baik agar kita ini terperangkap. Kalau sekarang ada istilah jebakan Batman. Iblis bukan hanya sekedar jebakan Batman, tapi apa? Jebakan setan. Sering kita ditawari hal-hal yang demikian. Padahal saudara-saudara, ketika iblis memberikan penawaran-penawaran ini, Petrus menggambarkan melalui metaforanya bahwa iblis seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari siapa saja yang lengah untuk apa? Diterkamnya, untuk dimakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan 11 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai cara iblis menjebak kita. Ya. Tuhan memberikan penawaran terselubung kepada kita. Dan itu merupakan tipu muslihatnya agar kita memasuki jebakannya. Firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti bisa dibaca di rumah. Apa perlengkapan senjata Allah itu yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Inilah senjata-senjata agar kita tidak terperangkap oleh jebakan iblis ini. Marilah kita meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika
dia mendapatkan cobaan di padang gurun. Dia memenangkan pergumulan tersebut. Biarlah teladan yang indah bagi kita melalui kehidupan Tuhan Yesus ini pun boleh menjadi teladan bagi kita, agar kita dalam langkah-langkah kehidupan kita memperoleh kuasa dari Tuhan, agar kita mendapatkan kemenangan ketika iblis menjebak kita, ketika iblis mencobai kita, sehingga kita boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan, pemenang-pemenang rohani dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.